Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Hikmah selaku dosen pengampu matkul psikologi konseling psikoterapi, dan tak lupa juga teman-teman 3B yang kami hormati dan kami sayangi. Pada kesempatan kali ini, izinkan kelompok kami yaitu kelompok 7 untuk melakukan presentasi. Sebelum melakukan presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan kelompok kami atau kelompok 7. Yang pertama yaitu ada Putri Ayu, yang kedua ada Umi Salamah yaitu saya sendiri, yang ketiga ada Putri Hasta, dan yang terakhir yaitu ada Muhammad Rasih Irfan. Pada presentasi kali ini, kami kelompok 7 akan mempresentasikan tentang reality terapi. A. Hakikat manusia. Teori pilihan menyatakan bahwa kita tidak dilahirkan sebagai papan tulis kosong yang menunggu untuk dimotivasi secara eksternal oleh kekuatan di dunia di sekitar kita. Tetapi sebaliknya, kita dilahirkan dengan 5 kebutuhan yang dikodekan secara genetik, yaitu 1. Kelangsungan hidup atau survival. Kehidupan fisik ini bertempat di otak tua yang berlokasi di sebuah kelompok kecil struktur yang terklaster di puncak tulang belakang. Gen orang menginstruksikan otak tuanya untuk melaksanakan semua kegiatan yang menjaga kelangsungan hidup, yang mendukung kesehatan dan reproduksi. Kebutuhan memperoleh kesehatan, makanan, udara, perlindungan, rasa aman, dan kenyamanan fisik. Yang kedua yaitu cinta dan rasa memiliki atau love and belonging. Salah satu kebutuhan psikologis manusia adalah kebutuhannya untuk merasa memiliki dan terlibat atau melibatkan diri sendiri dengan melibatkan orang lain. Beberapa aktivitas yang menunjukkan kebutuhan ini antara lain yaitu persahabatan, acara perkumpulan tertentu, dan keterlibatan dalam sebuah organisasi kemahasiswaan. Hakikat manusia. Yang ketiga, kekuatan atau prestasi, power or achievement. Kebutuhan akan kekuasaan, power, meliputi kebutuhan untuk berprestasi, merasa berharga, dan mendapatkan pengakuan. Kebutuhan ini biasanya diekspresikan melalui kompetisi dengan orang-orang di sekitar kita, memimpin, mengorganisasi, menyelesaikan pekerjaan sebaik mungkin, menjadi tempat bertanya atau meminta pendapat bagi orang lain, melontarkan ide atau gagasan, dan sebagainya. Yang keempat, cinta dan rasa memiliki, love and belonging. Salah satu kebutuhan psikologis manusia adalah kebutuhannya untuk merasa memiliki dan terlibat atau melibatkan diri dengan orang lain. Beberapa aktivitas yang menunjukkan kebutuhan ini antara lain persahabatan, acara perkumpulan tertentu, dan keterlibatan dalam organisasi kemahasiswaan. Yang kelima, kesenangan, fun, merupakan kebutuhan untuk merasa senang dan bahagia. Pada anak-anak, terlihat dalam aktivitas bermain. Kebutuhan ini muncul sejak dini, kemudian terus berkembang hingga dewasa. Misalnya, berlibur untuk menghilangkan kepenatan, bersantai, melucu, humor, dan sebagainya. B. Tujuan terapi realita. Tujuan umum terapi dari sudut pandang konselor menurut Brooks 1979 yaitu menekankan bahwa konseling realita merupakan bentuk mengajar dan latihan individual secara khusus. Secara luas, konselor membantu konseling dalam mengembangkan sistem atau cara hidup yang kaya akan keberhasilan. Selain itu, juga konseling realita bertujuan untuk membantu seseorang untuk mencapai otonomi. Pada dasarnya, otonomi adalah kematangan yang diperlukan bagi kemampuan seseorang untuk mengganti dukungan lingkungan dengan dukungan internal.
Tujuan terapi secara khusus diantaranya 1. Menolong individu agar mampu mengurus diri sendiri, supaya dapat menentukan dan melaksanakan perilaku dalam bentuk nyata. Kedua, mendorong konseli agar berani bertanggung jawab serta memikul segala resiko yang ada, sesuai dengan kemampuan dan keinginannya dalam perkembangan dan pertumbuhannya. Ketiga, mengembangkan rencana-rencana nyata dan realistik dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. C. Fungsi dan peran terapi realita. Fungsi konselor yaitu melibatkan diri dengan klien untuk mengembangkan hubungan dengan mereka yang akan merupakan landasan kerja dari proses konseling. Konselor berfungsi sebagai guru, berlaku aktif dalam sesi konseling dengan cara 1. Memformulasikan rencana pembuatan yang spesifik. Di sini dimaksudkan bahwa konseli yang merencanakan tujuan hidupnya, sedangkan konselor yang mengarahkan. Yang kedua, menawarkan pilihan-pilihan perilaku. Dan yang ketiga, mengajarkan teori kontrol. Peran terapis realita bukanlah untuk membuat evaluasi bagi klien, tetapi untuk menantang klien untuk memeriksa dan mengevaluasi perilaku mereka sendiri, dan kemudian membuat rencana untuk perubahan. Selanjutnya, poin C, fungsi dan peran terapi realita. Adapun peran konselor diantaranya, konselor terlibat dengan konseli, membawa konseli menghadapi realita. Seorang konselor hendaknya bisa membuat konseli untuk memutuskan apakah mereka akan atau tidak akan menempuh jalan yang bertanggung jawab. Kemudian tidak membuat pertimbangan nilai dan keputusan bagi konseli. Hal ini dilakukan agar konseli tidak menyingkirkan tanggung jawab yang mereka miliki dan agar ada pembatas peran antar konselor dengan konseli. Kemudian mengajarkan konseli membuat rencana yang sesuai dengan kemampuan dan keterampilan yang mereka miliki. Kemudian bertindak tegas. Hal ini dilakukan oleh konselor agar konseli bisa menerima pernyataan. Kemudian peran konselor yang terakhir adalah sebagai pembimbing. Kemudian poin D, hubungan antara terapis dan klien. Di antaranya adalah terapi realitas berlandaskan hubungan atau keterlibatan pribadi antara konselor dan konseli. Perencanaan adalah hal yang esensial dalam konseling realitas, sebab konseling tidak terbatas pada diskusi-diskusi antara konselor dan konseli, namun mereka harus membentuk rencana-rencana, di mana jika rencana tersebut sudah disusun maka harus dilaksanakan. Komitmen adalah kunci utama dalam konseling realitas, dan juga konseling realitas tidak menerima dalih. Kemudian poin E, tahap konseling realitas. Dalam konseling realitas terdapat 8 tahapan yang harus dilalui. Yang pertama, tahap 1, konselor menunjukkan keterlibatan dengan konseli. Tahap 2, fokus pada perilaku seseorang. Tahap 3, mengeksplorasi total behavior konseli. Tahap 4, konseli menilai diri sendiri atau melakukan evaluasi. Kemudian tahap 5, merencanakan tindakan yang bertanggung jawab. Tahap 6, membuat komitmen. Tahap 7, tidak meminta permintaan maaf atau alasan konseli. Kemudian yang terakhir tahap 8 adalah tindak lanjut. Selanjutnya, teknik-teknik dalam konseling realita. Pertama, terlihat dalam permainan peran dengan klien, dalam bermain peran dengan klien, di mana konselor berperan sebagai diktator dan sekaligus sebagai motivator untuk membantu siswa mengatasi segala permasalahan klien atau konseli. Kedua, menggunakan humor. Di sini dengan menggunakan humor mampu menciptakan suasana yang segar dan rileks untuk menciptakan keakraban di antara konselor dan konseli. Ketiga, mengonfrontasikan klien dan menolak dalih apapun. Konfrontasi merupakan salah satu respon konselor yang sangat membantu konseli. Keempat, membantu klien dalam merumuskan rencana-rencana yang spesifik bagi tindakan. Dalam hal ini, terapi realitas akan dipusatkan pada upaya konselor menolong individu dalam membuat rencana yang spesifik bagi perilakunya dan membuat sebuah komitmen untuk menjalankan rencana-rencana yang dibuatnya. Kelima, bertindak sebagai model dan guru. Di sini, konselor bertindak sebagai model guru yang bersifat mendidik. Yang keenam,
memasang batas-batas dan menyusun situasi terapi. Di sini, konselor membatasi perannya dalam membantu konseli. Dan yang terakhir, menggunakan terapi kejutan verbal atau sarkasme yang layak untuk mengonfrontasikan klien dengan tingkah lakunya yang tidak realitas. Sarkasme merupakan majas sindiran yang diucapkan secara langsung dan kasar. Terima kasih. Begitulah presentasi atau pemaparan materi dari kelompok kami. Setelah 5 menit setelah ini nanti saya akan membuka sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang mau bertanya, silahkan mengirimkan pertanyaannya setelah 5 menit ke depan.